Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila wa idzal la yalbasuna khalfaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Aqimis sholata li duluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa in sedune kelakuan. Durunge sak durunge kenyataan atau kelakuan iki. Mukhaffafah tentai ini mukhaffafah. Kadhi kumeh-meh sapa kufar. Iku layak tapi zuna, artine kepengin mindah sapa kufar ka ing sira. Minal ardi saking bumi Madinah, ardil Madinah tegese bumi Madinah. Liyuk review supaya ngetokno sapa kufar ka ing sira mindah saking Madinah. Liyuk review supaya ngetokno sapa kufar ka ing sira Muhammad mindah saking Madinah. Wa idzan nalikane mengkono law akhrajulah ngetokno sapa kufar ka ing sira, layar berguna ora bakal menang sapa kufar. Fal faka ing sakwise sira. Nah kira ae memasim khilafaka ta'use mungkure sira tidak ing dalam arat bila kalilan kecuali iki khalfaka ing sak wise sira to kira ae itu khilafaka ing sak mungkure sira ila kalilan kecuali iki sumayulakuna memenuhi diganjurna sapa kufar sunnataman utawi iki iku dadi sunnahe wong. Kau asalkan teman-teman utus ing jengkok daga ing sini sira mirusulina saking sira-sira utusan iki. Eka sunnatina tegese kok sunnah ing sun tradisi ing sun fiin ing dalem mankok daga. Rupa-rupane min ihlaki man saking rusak wong. Min ihlaki man saking rusak wong akeh jarum kang ngetokno sapa mantu ing para ambiya utawa ing para rasul. Wala tajidulan ora metu isra Muhammad di sunnatina maring sunnah ing sun. Allah kira matuin akhilan yang perubahan atau takdilan yang pergantian. Akim nglakoni sira Muhammad as-shalat ing salat. Kowe nglakoni salat Muhammad di dulu ki syamsi krana wektu lingsire srengenge. Min waktu jawaliha tegese sanging wektu lingsire srengenge. Salat itu dimulai salat zuhur. Di zuhur iki. Ilal qasaqilai itu maka maring wektu suruh. Suruh ngadepi bengi. Gosak ini kan, wamil syari wasikin. Iqbal idul mati, saya masuk ke petangnya bumi. Sholat itu mulai lingsire srengenge nganti ngadepi bumi. Berarti ayu zuhur tegese sholat zuhur, atau ayu zuhur tegese sholat zuhur, wal asr lan sholat ngantar, wal maghrib lan maghrib wal isya lan isya. Wa Qur'an al-fajri lan sholat Qur'ane fajar, sholat subuh tegese sholat. Inna Qur'an al-Fajr satene Qur'an al-Fajr iki salat subuh. Iku kana ana Qur'an iku masyhur dan iku den tekeni. Tasyadu nyekeni iku ing Qur'an al-Fajr sapa malaikatul laili sapa malaikat ini wa malaikatul nahar lan malaikat. Wa minal laili lan sangking sebagian bumi Muhammad fatahajjat mongko nglakoni tahajjud sira. Ae pasoli tegese salat sira iki kelawan maca Qur'an iki Qur'an iki. Nafilatan hale sholat sing wajib kanggo kowe. Nafilatan hale sholat wajib laka kedue sira Muhammad. Kalau kalian ingat nafilatan hale fardu sing wajib atau sholat sing wajib tapi laka kedue sira Muhammad. Faridotan tegese dadi keperdonan ya idatan kang luwih. Laka kedue sira Muhammad. Sholat tahajud itu sholat sing fardu kanggo kowe Muhammad. Waktu ini, sholat tahajud itu sholat yang perlu kanggo kowe Muhammad, tapi juna umatika orang kok umat. Ini kanggo manusia ini. Al-Fadilah tanpa maknanya sholat tahajud itu sholat yang keutamaan ala sholawati. Atau sholat luwian, sholat sunat ala sholawati yang atas beberapa sholat al-mafrudah dengan timur. Asa menawa ayat pasaka itu yang tona asa ayat pasaka menawa yang tona eno kang sira Muhammad yuki maka tegese ndak kok kang sira sapa buka pengiran sira fil akhirat ing dalam akhirat kowe tidak kok makom ing makom derajat
ing makom utawa ing status ing derajat mahmud dan sanjung kang den puji. Yahmadu tegese nyanjung to muji ka ing sira Muhammad ing dalam makom sapa awaluna boro wong dhisik wal akhiruna boro wong iki. Wa wa te makom syafaati makom syafaat. Kanjeng Nabi dilihat syafaat fi faslil qadai ing dalam keputusan final. Neraka atau swarga niku yen jimben sing saged nafali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wana jalalan tumurun nama umiros matane dan perintah sapa Nabi bil hijrah lan hijrah apa sing tumurun dawuh wa qurrafiat. Wa lan utawa sira Muhammad rabbi sing adkhil kula aturi nglebokno panjenengan ing al-Madinah ta ing kota Madinah, kota Yatsrib niku. Jenengan nglebokno kula teng Madinah mudkhala sidqin kelawan mlebu sing bener. Manane iki sekolah tegese mlebu mardian ingkang den ridani. Manane la araf kete ora ngerti ingsun piye ing dalem idkhal ing dalem madkhal ora ngerti main perkara apa kang ora seneng ingsun. Wa akhirnya ngetokno panjenengan ingsun min Makkah ta sange Makkah. Kula niku tokno sange Makkah mukroja sitken ing metu sing tenanan. Ikhrojan tegese kelawan metu la altof itu kang orang malingno ingsun, orang melengah ingsun, dikol diklan ati ingsun ing daerah maring. Kulo niku tokno saking Mekah, terus ra nganti eling Mekah, wis lawate eling nopo. Rasa tiba. Waj'al lan kula aturi damel panjenengan limare ingsun minta jungka sanging sisi panjenengan sultanan ing kerajaan Nasiron kang ketulung. Kuatan dari kekuatan dan suruh ingkang nulungi apa ingsun diratan kuat nulungi ala ada ikan atas ikron ingsun. Wa kulan ucapa sira Muhammad inda dukuli kana likane mantu sira kata Mekah iki masalah tak Mekah. Kowe ngucap ngene ja ataka wal hakku barang pakai Islam. Bahasa kau lansirno wal batil barang batil. Satu lagi batal wal kufur kekafiran. Inna batila satene barang batal iku kana ana batil hukun barang sing mudah hilang. Utawa hakikate ora wujud, hakikate hilang. Matilan itu tegese barang sing sirna, jadi lan yo pancen yo ora ono. Waktu sekolah halan teman-teman mancing toko kanjeng Nabi ing Mekah sallallahu alaihi wasallam. Wa haulal Ka'bah lan iku ana ing seputar Ka'bah. Salah tumi aten te 300 wajib tunalan bida panisonaman berhalani. Seputar Ka'bah ana 300 widak berhala. Baca alam kok gawe sapa nabiat anura kali nyuduk-nyuduk nabi. Nyuduk-nyuduk sapa nabi cara Jawa nyucuk-nyucuk nabi. Ha ing asnam, ha ing salah kami aten wajib tinasonaman wa Yahudin kelan kayu dia di ingdal maktani nabi. Wa yaqulu lan dawuh sapa nabi dari kan ngono dawuh ja al-haq wa al batil innal batila kana zahuqa. Hatta takot sing ceblok apa para berhala. Warung lewatan hadis sapa syekon Bukhari. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ngeten terus Kanjeng Nabi niku sakwise teng Mekah 13 tahun nggih. Sakwise teng Mekah pinten? 13 tahun. Niku terus hijrah ke Madinah. Madinah riyen niku jenenge napa Yatsrib. Napa? Yatsrib niku bumi cara wong kuno jalma moro jalma mati. Kakean demit kakean napa? Jadi pertama sahabat Nabi masuk Yatsrib niku terus bilang, napa? Bilang, sing wis yang diare terus mati. Ini bu kata setan, kata nama. Dari ini cerita dipindah ke Nabi teng Jufa, jadi jin-jin demit ini dipindah Nabi teng Jufa. Cerita kiai pindah jin itu ya tak sana. Tapi alhamdulillah kalau orang di kiai itu, tapi orang sana. Jadi ya sering jin terus dipindah teng Kami kasus ini Abdul Qadir dan Sahadat. Ibu kartas, jika zaman Abdul Qadir ada orang kesurupan, ada orang apa? Sampai Abdul Qadir demitnya dipindah terwatin min waro di Sarondik. Kejo maknanya dipindah di Gunung Serindewi, itu bahasa rapi watin min waro di apa? Kejo jadi gunung apa? Bodoni tapi ketoro. Jadi bahasa rapi watin min waro di apa? Karena cerita tentang Yatsrib itu cerita ketidakmakmuran dan cerita alam jin dan sebagainya.
Iku Yahudi ku pinter. Nek dari kiai ku hati-hati. Wong Yahudi ku pinter. Mat Ibrahim wong ya wong Sam. Nabi Musa wong ndi? Ya wong Sam. Tamu Palestina, Lebanon, Syria. Tadi putih Palestina, Lebanon, putih Syria. Iku riyen iki apa? Syam, Palestina. Musa wong ndi? Ya wong Syria, wong Palestina. Nabi Yakub yang ini mas dari Yahudi pindah, mas itu pindah sama, itu orang nabi, neng dibuat jadi nabi manggon, orang sejarah nabi kok manggon, ya, dan nabi itu pas tertarik, menurut ciri khasnya nabi manggon apa? Saya boleh kurang ajar, jadi gitu, wa ingkadu, layak tapi dia agak menolak, menurut dari orang Yahudi, mas ingkun tanabian. Walau dari pulau ini, wana jalan lantung murang nama kola semasa yang ucap lagu maring nabi kepada ahli hudung Yahudi, ingkun tanabian, paham ya? Ingkun talaman Allah sirah Muhammad nabian itu nabi. Dewa pulau nopo matanya itu sedurungnya ayat wa ingkati, asbab dinujul kalau pada ini. Wana jalan lantung murang nama kola semasa yang ucap lagu maring nabi kepada ahli hudung Yahudi, yang ucap ingkun ta. Lamun Allah sirah Muhammad nabian itu nabi. Hal aku mongko sing bener, iku bisa mikir iki manggon. Bisa. Malah kiye sing maca faal fik mongko pindah sira bisa me ana ing status padha wae. Pokoke bener sampun. Paina ada mongko sak temene sang ku ardul anbiya iku bumine para napa? Enggak ruti. Jadi misalnya kalau jadi kiai ngomong wong kira seneng iki. Pak Yai jenengan ku kiai nak marah kapan? Jenengan kudu numpak mobil, kudu suka. Arep suka apa antes ra diregani. Akhirnya dia ini udah kedulnya dia itu kedulnya. Itu pintu, dinasihati ngomong, para teman, ngomong. Ngomong sampai dengan alimnya sering dirayu, dia di sana ini, setelahnya 4%. Tapi sokong aja nih. Yang dibuat lagi dia para pangeran blok, orang baik dia itu para nama. Umat kayu, ada yang mau ajar, mau tak marah-marah itu. Kita ini jangan tunduk sama kandarannya tiang-tiang yang menjerumuskan. Memang Ibrahim orang Syam, Musa orang Syam, semua nabi orang Syam. Dari itu kan kita pilih Medina bareng sahabat Dewato, dia kena penyakit ekonomi pas mungkin. Ada minggu mas, nabi, aku roh itu nabi. Tapi nak nabi maksudnya dari orang Yahudi naik pindah Syam alim apa-apa, juga Muhammad. Tapi jadi kan ada di kiai, ngomong nasihati umat. Jadi semua tentu, jadi kiai sudah suka sama nak, maksudnya suka belum dirigani dia. Kapan ada transaksi keagamaan di luar uang? Kita jadi kiai, kita diridani orang yang diridani. Kemudian kita jadi kiai, kita dihormati Allah, dihormati hukumnya Allah, orang yang dihormati. Kamu kadang nggak ada yang berprovokasi, saya nggak suka jadi. Lo nak suka dihormati, aku tuh kiai, si Nora Jawa lah, nak suka dihormati. Paham ya? Nak jenenge wong kuat, itu dihormati itu lah ilmu. Macan itu diwedeni tikus, mereka macan luwes. Kuat, itu dia goblok, anggar wong ya roh. Kau kiai nak suka dihormati, kau suka kuat. Siapa dia? Itu aku dulu dunia dia. Cina suka, asidane wat. Macan, jadi wedeni tidak, mereka kuat. Kucing jadi wedeni, mereka luwes. Yang kiai kok katut ilmu awam. Tadinya orang sama, itu lah aja. Ini emang akhirnya benar juga tidak dihormati. Beneran aku faktor apa ya? Lu kalau sampai nggak, gimana kan? Kenal masih kok biasa. Jangan aku untuk pangeran saya kenal, biar nanti balasan enggak. Jadi kita ini ulama, kita dari kecil dididik. Awal wajibin alal ini ma'rifatul wahi alat sama. Uang pertama wajib itu ma'rifatul wahi. Jadi mana ma'rifatul wahi kenal. Ma'rifatul kenal Allah. Jadi kalau ada di ulama, jadi kiai kenal menteri biasa, kenal bupati biasa. Maka kita harus terlatih kenal Allah. Itu urusan sombong, urusan sosok suci. Bupati presiden di zaman kita di kandungan ibu, dia itu siapa?
Gue ini kuburan nggak besok. Kok ngadepi hisab ya ambek. Nah, kalau nanti ngomong pengiran itu ada di sini. Kalau nggak dengan nabi dan bangsa untung, bulan di rumah khusus rumah untung. Kalau itu cocok. Kalau banyak termasuk orang keras, jadi kalau nabi ini orang keras. Cuma barang murah-murah jelas-jelas itu terus lunak. Nanti kalau nabi ini orang idealis. Artinya orang apa? Orang keras. Cuma barang kenal orang yang ada di dia, jadi apa? Ya toleransi, apa? Kita ini misalnya yang kandungan gitu ya, tidak juga ada ulama-ulama yang mutung-mutung sehingga maliwan apa urusan saya dengan manusia? Untuk ibadni umi farhan, saya di kandungan ibu sendiri. Nanti saat di kuburan ngadepi mungkar nakir sendiri. Saya nanti ngadepin kitab di Fathul Qadar maliwan mereka itu siapa? Ada urusan. Jadi urusan saya hanya dengan dua. Saat masa-masa genting saya, urusan saya hanya dengan yang menyelamatkan saya juga maliwan. Tapi kita sekarang jadi dia pakai teori sosial yang berlebihan. Wah, dekat pejabat, urusan apa-apa mudah. Urusan urusan weteng, namanya dia. Urusan agama gak langsung pejabat. Oh, berkali-kali debat berpengurus masjid. Gus masjid saya ini apa? Ini bingung masjid India. Tapi apa nih? Kalau menandai, tapi kalau menandai, oh, selera awam. Masjid orang pengeran, semua catatan yang langit itu semua itikaf, orang ngaji ini tidak. Kalau menang orang catatan, apa yang masjid, apa yang musim Romawi. Kalau pengeran menghitungnya sejauh mana fungsi masjid itu optimal di itikaf. Nah, lihat sini. Tapi pengeran masjid lah, nanti juga itikaf lebih menarik cara pengeran di masjid tapi orang juga. Ya, tapi kalau orang umum, ini kan ulama aja orang umum, ulama umum ambil uang dari ulama. Aku ya tenang aja. Ini bahasa ulama itu kuat, mana kuat uang sepedi. Memang dari awal ulama tahu. Nah, cara kalau mau uang gue orang belum prospeknya apa cara dia ini ada prospek. Tapi ya. Jadi kalau saya ini mulai mau belum kiai, belum ulama itu termasuk kaji nabi, mau tahu di belum Muhammad diusir kasar orang kan, tapi dia kali diusir dari emas yang seribu jin bentuknya. Tapi nak Palestina guna, mana kena nabi maupun Palestina dan niatin Yahudi nang mire nang gak gawe koro, kiai harus keduanya mesti wajar. Berapa hati ini semangat ngurusi aku mumpun apa? Dunia boleh apa? Ada zaman dua jam dia ini mungkin mau santri ini pun barang berjubah pensiun tahu tanah baru bukan yang beledok gorimer rusak itu tidak apa? Betul apa? Narapati di mobil tapi tidak tahu kan? Kalau di mobil kita ada berapa ngaji kan? Mobil rusak, sedangkan mobil rusak umpal oleh paham ruangan. Jadi perintah Allah kudu jalan. Udah jalan, mulai sekarang dalam diri kita. Terus, batu jam dari rahmat Allah, kok batu jam motor kita nanti mas. Ini santai. Kalau pada pengiran, mesti udah jadi gaya jenengan. Jelas kalau badan kurang begini. Pengirannya jadi jenengan, insya Allah badan begini. Ya sudah sih. Jadi mulai dulu Nabi ya dibentuk nama. Nomor 2 tak cerita nih, jadi cerita kita minta jelas karena Imam Ghazali. Suatu saat itu setan itu berdoa ulama yang diberikan khusus. Dia kurang ajar nanti. Orang masuk ke masjid dipeduli setan. Pak Kiai, saya ini setan. Oh ya aku tahu. Dari Pak Kiai ini Kiai Makrifat, oh ya aku ngerti setan. Nah, lu kan orang salah. Jadi setan itu hanya bisa dikenali dengan ulama yang dia dengan setan itu memang beda. Jadi itu ada batu. Tapi nak wis setan yang kue itu yadri majrur dam sudah menyatu. Jadi Nabi nak ada setan yang kue itu jadi yadri majrur dam. Jadi unsur Anda juga setan sudah tidak bisa kenal itu sudah. Karena Nabi nak menjadikan setan terus benar yadri. Alhamdulillah pulau insya Allah bukan menjadi apa macam. Nanti terus ketemu Pak Kiai ini ulama. Nah Kiai daerah pasti level ketemu setan ulama. Ulama Kiai itu kan
Sampai nang alim lah itu khusus tahunan tetap jadi nopo. Ya, jadi ulama yang menguasai ahkam fikih, ya ahkam tarifiyah. Jadi ulama kan apa? Pakai ijazah. Ya saya tahu ada apa ya. Pak Kiai kan orang soleh. Jadi orang soleh pantangannya mau digodok. Saya berjanji Pak Kiai tidak akan goda Pak Kiai dengan satu syarat saja. Apa itu? Wiridan yang barusan kita dapat Kiai ini jangan ajarkan manusia. Saya berjanji akan menuruti, nggak akan goda Pak. Kiai ini sempat tertarik. Waduh, enak. Ke depan nggak bakal digoda loh. Sempat tertarik ya. Barang jaminan kan. Kalau nak nurut dia, saya juga nurut saya. Terus ini so itu. Kakek aneh jantung kata itu. Demi itu Allah, lau alimanna hadzal wirdalina. Saya bersumpah, wiridan tadi akan tak ajarkan setiap manusia. Terus dari setan terus mungkur, ya gara-gara komitmen jenengan dua kalah. Andai kan kiai tadi muni iya, tentu dia nyenang setan, tapi orang nyenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulama kalau tidak mengulang, ya Allah kan. Kalau saya juga di ulama, ya Allah. Jadi banyak cerita-cerita setan bodoh para nabi, para wali. Begitu juga nih kalau cerita tentang anak tertulis semua malah ini. Jadi ini yang bodoh-bodoh orang alim dan belajar ngaji kuat. Suatu saat itu. Ini satu nanti kita banyak sekali mulai yang dikarang Habib yang mati hidup kayak Habib Janji Simit di kitab Manhaj Islami itu. Sorry kalau saya dalam itu saya alhamdulillah pernah baca khatam sampai kitab karangan Habib yang kuno-kuno atau singarangnya anak tertulis ini saya tak tiba siapa. Itu lucu. Ini di luar cerita yang gimana dulu. Ini cerita godaan kita. Jadi wonten dia wonten ahli ibadah. Orang berdiri dan hari nafas, orang berdiri dan hari nafas. Terus dia itu punya tetangga yang tukang minum arak, tapi alim. Jadi orang alim sableng. Orang alim tapi ngeplay, no? Orang alim tapi SS, no? Samurun ya juga puluhan, dan orang alim tapi nabi pulau alhamdulillah orang antinya. Ya tahu juga tapi orang anti berapa. Ringan-ringan, manfaat sifat kulit pengiran untuk pulau mau apa khusus, ya gak ngarah. Sampai mati kalau kamu mau khusus. Sakit pengiran di sifat lo. Soalnya tetap anggur, sifatnya tetap apa? Aku rasa mengganggu ya karena aku rasa tetap apa? Ya rasa aneh. Musali ibadah, ambil penyidik dan hari nafas. Jadi alim ini tadi nyabu ngeflek, tengahnya mau sholat fardu tapi dia biasa nyabu ngeflek. Ya, ini cerita Abi Bakar satu, dia seorang sayyid besar yang alim alama, yang ngarang sarai itu. Aku mungkin sarai apa? Jadi kalau sanad saya ini jangan jenengan. Sanad ngaji saya misalnya saya ngaji sama Jememun itu ngaji sama Berjiber. Berjiber itu ngaji sama Kifaki Mas Tumapam. Beliau ngaji sama Mbak Mahfud Termat. Mahfud Termat itu ngajinya sama saya Bakar itu. Siapa yang narang Nawa? Karena jadi kalau saya itu guru kelima, guru Nawa. Ya tapi aku tapi rugen murid kuat. Ya artinya kalau guru saya nyebut aku muridnya kan bangga, tapi aku nyebut saya itu musibah. Kulo niku buatan sombong, guru-guru kulo niku bangga di murid. Tapi kulo niku apa iso bangga ben muridku wong-wong napa? Ya niku urusan takdir, urusan musibah. Itu tak tahu. Jadi utama wong apik napa musibah? Ya rapopo, itu takdir. Pak Kulo di murid yang ngalim di kadang, Kulo di mulang dan pondok ngalim, sehingga ngalim kon mulang Kulo. Jadi Kulo di dikit-dikit, sing calon wong ngalim. Jadi rugen yang tak anggap, ya dulu. Buat ini cerita. Itu ada ulama di seputar Ka'bah, ini kita nyata. Ulama di seputar Ka'bah itu diskusi dulu sebelum para dikuasa. Itu di Masjid Haram itu masih ada 4 mazhab yang mengajar di Halakoh. Jadi di sana ulama Hanafi, ini ulama Syafi'i sampai 4 Halakoh. Ya juga. Ya, 4 mazhab itu udah berkembang. Ya sudah. Nah semua ulama itu sepakat. Wong alim fasik itu ya, jadi bang wong bodoh ahli. Jadi
wong alim fasik iku luwih berat bagi setan tinimbang wong bodoh ahli ibadah. Kok wong bodoh sing tukang ibadah ora ora carane, tetep ora ono tulisane. Ora ono catet. Tapi nek wong alim fasik senajan to dene fasik tetep duwe ilmu, tetep duwe napa? Mulane dari sing aran ala-ala kan dunya kemarin rusak iku loro tok. Jahilun mutanasiku wae bodoh tapi seneng ibadah. Sampai alim mun mutahar. Wong alim tapi wong alim tapi nyabu, napa? Itu namanya nyabu mesti. Lore. Coba, lalu tulis semua ulama itu sepakat. Apik wong alim fasik ditimbang wong bodoh ahli napa? Mau ditok ulama sing rapi. Ora ya apik bodoh ahli napa? Terus dites wong bodoh ahli ibadah, wong berpunyai bisa. Ya ini makan cek pada colong, napa? Kita siapa ulama sing nganggur-nganggur iki wong. Ngetes, ya mau nganggur teman-teman ini. Kalau pakai ban berarti jadi di mana? Ya pulang. Kamu lama sekali ibadah sama saya. Dan saya senang sekali karena kamu bertahun-tahun ibadahnya 10-an tahun ini. Karena kamu sudah puluhan tahun nyembah saya. Kalau pagi puasa, sekarang saya nyatakan kamu tak ibadah. Dan saya juga soleh juga. Melakukan apa? Wah itu gak langsung kita maturun. Dia ngira itu Tuhan betulan dan dia ngira bahwa periode ibadah selesai karena berarti bulan. Maturun Gusti. Nah, akhirnya orang alim sekitar belum ibadah puluhan tahun. Dia keliru secara akidah karena ngira Allah kayak manusia. Yesus ngomong sampai huruf sampai kali dan Allah ngalah barang. Jadi soalnya tak enak, itu maturun Gusti maturun itu apa jadi wong akal kan. Para itu lagi ngetes wong alim sing ngeklaim, para itu turun ning masjid, apa kata. Para nyabu turun masjid. Para setengah sadar kan. Ya, jadi kan wong alim nakal ya wong alim nyabu ya. Turu gak ben go pedang, go video jenenge meman ngeklaim. Geng apa? Ya alhamdulillah nanti saya itu ngalim nakal Pak, jadi harus terus Pak. Termasuk pulau lagi rana menem. Orang setengah sadar, ya mau ulama tingkat tadi gitu. Ya bulan, amat tahimin. Kam tasrobul khomro, wala tahimin. Ya bulan itu orang isin ya. Ini pengen, orang aku bola balik ambil mobil apa? Itu kan isin ya aku. Bola padahal itu bulan, itu cuma ngaku pangeran orang sing lainnya koyo kowe. Lha kok dibuwedek apa dibaca? Wah kabur kabeh si Pak Ulama tadi. Bareng kabur kabeh terus menang perdebatan. Ternyata kearifan sebagai wong alim iki cuma iku ora kalau Allah koyo mas lo laisa kami beli syai'un ora kita mukola batul bil hawai. Akhirnya perdebatan menang mutlak nak wong alim patek gue apik timbang wong bodoh juga. Hingga detik ini perdebatan itu sudah ada dan masih menjadi kesepakatan. Lalu dengan alim dengan ahli ibadah orang alim do tobat ngaji. Mergo iku urung dicabut keputusan itu sudah jalan. Paham ya? Keputusan itu masih nomor. Nah, cerita tentang manakib yang masyhur ini. Malah Abdul Qadir malah parah. Abdul Qadir itu suatu saat dia nanti cerita itu 16 tahun mangan godong. Sampai dirasa. Sampai darah ini dan kemalan godong kali jalan-jalan. Dia populer atau waktu-waktu disebut Sultanul. Jadi di rumah nakipan mana main mayoran. Padahal saya juga tidak di wali berkemanan kok. Tapi sing tak mau mangan di wali. Ya orang lama ilmu. Diomong tidak terima, sekarang pasti jadi kritik. Tapi uang sepakat, siapapun ahli tarikh sepakat, nasi Abdul Qadir itu kira-kira mangan. Tapi siapapun tahu penggemar mangan di waktu itu unggul. Tanah amaluna walakum. Kalau sering ngomong dari kiai, gue sendiri jadi cerita anak wong awam. Wong amat buka wati, orang itu lama buka ngomong hukum ngomong. Kalau kue kepentinganmu terganggu, urusanmu, aku suka ngomong. Aneh-aneh. Nah, sebenarnya udah ketemu siapa lebih tak apa. Ya, jenengan nilai.
Kulo ana pemilih Gus Bar mesti jawab. Oh, mulai langsung waras. Pasti milih kulo. Abdul Qadir itu pejabat Sultan Ulama. Ibu bertahun-tahun. Walhasil yang mantan Sultan itu faidan, terus walhasil faidan nurut atau api sama. Tahu-tahu ada nur, ada sinar atau api sama. Semua erat yang langit, terus kata nur tadi, ya Abdul Qadir anak roh bukaku pengirangan. Wafat abah tulah kamu haram, masa ini gue bebas. Oleh melakoni. Gue keselan ibadah, saya ini gue bebas. Tapi karena Abdul Qadir orang alim, beliau terpelajar langsung ikhsa ya lain, jancuk setan. Ikhsa ya lain terjemahan juga jancuk setan. Terus Faidan bin Nuri juga kalau di kitab Manaqib. Kalau dia hafal Manaqib, tapi orang butuh kita. Kalau butuh ilmiah, butuh apa? Nanti tinggi aja biasa macam Manaqib, kalau jauh. Lu dengar atau Manaqib, atau sudah mana ikan apa? Cangkem itu kapal urusan ilmiah, orang urusan. Jadi ya, nah apalagi hafal aku, Dia itu gawe kan saya tidak pernah datang Manaqiban kok apa loh. Ini lucu loh aku bersama Manaqib penggemar Abdul Qadir penggemar jati ya tahu gitu kan. Nanti penggemar jati ya kok jati. Oke untuk mati pangeran rupane kok bi. Aku untuk mati pangeran aku untuk makrifat. Yo juara aku tapi gak gue banyak potensi teh makom weteng. Ya tapi yang kita tahu lagi mana apa tersinggung halal, mungkin dua rizo. Tak jamin halal, udah sing dua. Tapi jangan tanyakan apa itu terus kemudian kita niru Abdul Qadir itu jauh sekali. Belum ya, ngomong ceritanya titik lu ngeten teman tak cerita. Abdul Qadir itu bareng top, kondang, jadi wali resmi, malah ketua nih. Paham ya? Bapak nak cerita Abdul Qadir yang mesti gue. Kalau nu di jasa Manaqib sange apa? Yang di sana dia kata kiai di jasa Manaqib deh. Mereka yang di sana Manaqib, ya tak kiai. Tapi sebenarnya nggak persendingan ditanggung untuk pakai sekarang SPPS. Mungkin di jasa ada pulau atau untuk kafe, masih pulau nu makan kiai kata. Murid-muridnya bapak yang laris Manaqib baru bisa jadi itu loh. Untuk bisa nanti. Pulau pada saat Abdul Qadir parah. Bahkan keluar pintar detail-detail beliau. Karena saya punya kitab karangan beliau kan. Terus Al-Fatihur Rohmani, Wal-Faidur Rohmani, beliau banyak punya karangan. Ya memang karangannya beliau. Beliau kan memang orang alim. Ya cuma nasibnya beliau di Indonesia mesti dulu. Ya alhamdulillah ada ulama kayak saya yang tahu sisi kealiman beliau. Yang regani beliau dari sisi apa? Kealiman. Ya tentu salah dicintai karena yang lebih menghormati itu. Nah itu si Abdul Qadir Islam jadi wali itu kan sering jahar enak. Ada seorang perempuan itu anak yang mau guru elek. Guru protes kan, sekarang soalnya si Abdul Qadir pas mangan apa? Kan protes kan jadi kota mana gitu? Jadi kan ini Pak Yai jenengan piye to? Anakku guru atau mangan enak jenengan enak mangan di Pak. Ternyata si Abdul Qadir terjungkol. Terus walhasil dari cerita mana ke guru itu kan sampai Qadir tangi terus tangi dari titik sekolah terus ngomong terus. Mana misong ini? Oleh mana titik? Tapi alhamdulillah penggemarnya lah itu mulai setelah jiwa. Lu itu kan lucu tuh. Jadi ceritanya itu anak ibu guru mondok, nggak tahu mana nih. Nah protes berbaca Abdul Qadir. Sekarang GTS disulap Abdul Qadir lewat kamate. Abdul Qadir yang muni ida sorok nuki ada palyakul. Nah anak mestok koyo aku oleh mangan bebas. Ternyata penggemar Abdul Qadir saya ini kan belum kayak Abdul Qadir, tapi sudah makan bebas. Nah itu kan ya tapi alhamdulillah itu gak ada yang kritik bang. Dan saya teman saya ini urusan rahmat, urusan apa? Saya alhamdulillah termasuk kiai yang baik jadi ngambil ngotot rahmat, nopo. Tapi hasilnya gak jalur, betul nopo? Tuhan berkata ini, mana kita hukum sunat toh? Ini sebuah contohnya keimanan mungkin Nokia ini tidak terasa dari mau tapi misalnya rasa Manaqiban keimanan dia, ya ibadah, tapi bangsa apa mesti apa? Iya, namun bangsa apa ibadah, bangsa elek. Tapi rawan subhat, kurang rawan kiri. Nanti mau dirawan, ya rasa ngelakon, yang dia berdirawan. Yang mau dirawan, ya karena yang dia rawat
Anu pas sepeda motor kan, nanti kalau ditipu satu, sing lebih ora usah mau itu. Kalau terus nanti cerita. Setan terus dipisah, itu saya lain, gue jancuk sih. Terus kata setan, ya Abdul Qadir, bima alim ta'ani setan. Kamu kok tahu, kenapa saya nopo? Kalau nikah, abah tulah kalau mau hakomah. Pak alim tu anak wala yang urun nopo. Mereka gue ngomong, aku oleh mana sekarang. Padahal jelas-jelas Allah jauh, inna wala yang urun. Allah udah, kamu ngalawat barang Terus kata setan ini berita penting bagi kami ya. Terus kata si setan tadi. Dan dengan cara ini, saya pernah menyesatkan 70 orang yang setingkat kami. Tak bodohnya udah ditunjukkan harus senangnya kawan. Jadi, itu harus jadi pelajaran. Betapa anggul ilmi itu harus yakin. Pokoknya bongso suara, bongso suara, tidak bakal Allah subhanahu. Maka Allah laisa kami pilih. Jadi kudunya gue kalau kiai sing ngeplan mau senajan tau ngeplan, ana pangeran terbuka, ana pet. Kuambok tenan sing ngetes itu. Pulang. Raimu wong kok ngaku apa pakai buat kok. Untung ora kacau. Ya tapi mungkin gitu dengan orang nanti bodoh yang nanti kita ini sudah diajarkan mulai kecil sifat wajib ya Allah mukhalafatul lihal. Jadi tambahan saling ngisi ketemu pangeran atau koyo-koyo orang pangeran itu anggap mesti orang pangeran. Wonten kaidah dengan ilmu tauhid maka diberikan bahwa itu hilafi dari apa sih kemudian negatif tentang Allah ya Allah orang ngene mergo diri utamanya Allah ora koyo lalu berarti Allah akan ini berarti ini yo ora ditomo tapi nak ini berarti yo ora ngono pokoke nek ditomo kabeh kalau itu tinggal mangan wis kalau mikir usaha sesuai pelajaran. Terus cerita ketiga ini tentang setan bodoh para wali para ulama banyak. Kenapa banyak? Yang paling masyhur ini itu. Tapi ini kitab juga nanti ini agak yang menentang, tapi yang ngaku ya agak. Tapi nak pulau nak masalah hadis menentang. Tapi kalau ceritanya enggak. Di kitab juga nanti itu ada cerita. Setan dia orang sembunyi, mau tetap kok. Dari soal ini dari ini cerita ini bermurid sudah ya. Dari ini sobi berkabeh ramah. Saking canggih di Ibadah. Iku setan yang levelnya dokter, profesor, kalau bodoh kabeh orang iso. Setan kabeh umur yang berlevel alim alama mereka romo. Akhirnya lapor sama si iblis. Pak Ketua ini semua ada yang bisa. Ibadah itu terlalu lurus. Jadi ini harus saya sendiri. Jadi kita iblis turun sendiri. Turun dia mimpi dari santri. Misalnya kita tahun ini misalnya saya jadi kepala rokaat, semua ini 16 rokaat. Nah, 16 saya ini telur orang tak tahu menang. Dia ini lebih ibadah atau apa? Misalnya kopiah juga dengan papat, saya ini pun pokoknya tak tahu apa. Kalau tak tahu menang terus dari dia ini baru ini ditanyai kalah dengan apa? Nah, ini dari dia kitab. Namun sudah nanti sebab bodoh di orang kitab ya. Nah bodoh ini kitab itu bodoh ni. Orang mungkin bodoh ini tak tuntut dengan orang apa? Walhasil terus takut Pak Kiai. Contoh ibadah pokok dan merasa jadi. Ini boleh izin berbodoh mati. Orang terang, tapi kepengen berlaku. Izin ya ini masalah barang bodoh mati. Orang itu dia ini ngerayu. Si tante yang tadi setan. Ini boleh. Kurang luang beribadah. Asal ya, sholat saya urokaat, 100 rakaat itu nampak. Selama tenang berbeda, tidak eling di Solo, betul itu tidak sholat mati. Yang kesal yang di Solo sholat. Lama tetap ni, semari nak kesal berarti tahu jujur. Nah, jadi kan betul nanti dosa beribadah kesal gila kan, mesti mentang-mentang tak tahu. Iya, masuk akal. Lebih semua apa? Zino, cuci tentu serangan. Serangan, mana? Mana ini dia ni? Coba gede. Jadi nyerempet tak? Jadi dia itu dia rasional. Sing sengi, no? Akhirnya ceritanya dia ngeplay ya, jelas. Ya ini tertarik, no? Ngeplay, no? Buat ini cerita tentang
Makanya kayak Fathul Mu'in itu termasuk ulama yang nggak percaya klasifikasi dosa. Dosa itu yang resmi dalam catatan urutan yang siji sirik. Nomor 2 mateni, nomor 3 zina. Kan nak cara resmi urutan dosa gede kan sirik, mateni tiang, terus nomor zina. Jadi zina itu 2 kelas. Yang paling parah bujuni wong, itu paling parah. Itu terberat, nomor. Ya bodoh berat, ya kurang berat, ngilang nggak berat. Oh, bodoh berat, cuma ya orang sing luwih apa? Oh enak, macam kalau ini ulama tentang jujur, kan Nabi Dawud yang paling parah anjuzan yang kali lata dari. Zina bujune, kau biji khianat nomor 2. Zina, wong zina bujune setan mereka, mungkin. Tapi zina terpisah berdua. Ngeplay itu gak ada nomor 3. Ya nomor 5, orang nomor papan atas. Kalau bal-balan gak ada 3 jam. Terus akhirnya, lah mulai riyen, itu hampir jenenge bukan makhluk. Itu mesti sinjoko wong wis mulai riyen. Di wong wis itu ya, malah terus dipakai tadi. Mungkin kalau kitab niki, ngeplay teng warung. Sinjoko itu. Karena ngeplay gak sadar, akhirnya berzina sama sinjoko. Barang dene Cina sing Joko sing lanang teko muring-muring dipak. Barang dipateni pun dene menghindari 2 dosa tapi gara-gara minum melakukan kedua. Ane kula nyuwun meskipun minum niku boten dosa sing mlebu kelas men atas tapi harus dihin. Ya kayak kasus Afriani itu kan gitu ya. Mungkin dia tidak pernah kebayang bunuh orang tapi gara-gara mabuk. Dia nyuper, nabrak tiang, yang mati pirang. Jadi sebetulnya menghindari dosa mabuk itu akhirnya menghindari pembunuh. Ya mau menghindari mata ini berzina gara-gara mabuk. Zina sing kabul, mata ini bujuk. Terus dia ini tahu dibilang ini, terus saya tanya tadi nantinya terus muncul jadi setan. Wah Pak Kiai saya sukses. Oh ternyata gue setan. Iya saya setan. Selama ini anak buah saya ada yang menang sama kamu. Tapi saya menang. Tapi saya punya solusinya, punya jalan keluarnya supaya Anda tidak malu di depan santri. Apa ya? Pak Kiai harus nimbah saya. Apa? Karena tadi kan dosanya 3 masih dosa yang belum sirik, belum apa? Pak Kiai ini sanggup. Sanggup hasil akhirnya dosa 4-4-nya dilakukan. Terakhir dosa apa? Sebab itu kayak yang ngarang Fathul Mu'in, yang ngarang ulama-ulama. Jangan pernah bilang kalau nyabu atau mabuk itu dosa kecil. Banyak cerita bahwa faktor mabuk menjadi pradara. Jadi umpama kitab itu cerita itu keliru dalam personal fiktifnya atau keliru dalam menyebut nama. Tetap cerita itu benar dari segi aspek songkoma. Pak ya. Nah itu gara-gara rayuan. Jadi kata cerita-cerita rayuan kita yang menggoda. Masuk lagi yang disebut Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli napa. Setan manusia dan setan jin itu saling mengisi, saling melengkapi supaya bisa melemparkan satu isu-isu yang menyesat. Lho Kanjeng Nabi harus nabi, itu ya kudu kalah ya. Menghadapi setan ya kudu kalah. Menghadapi Nabi nanti ada setan di sisi wong Yahudi, kira pengen ngalahkan Nabi Muhammad. Iku nge, si Yahudi datang ke Rasul. Mas, nah ono pitik atau wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus mati langsung. Ya, Kanjeng Nabi yo jujur, apa? Nah, wedhus mati langsung sing mateni sinten? Agama iku aneh. Sing dipateni Allah langsung haram. Sing lewat tangane manusa. Mesti sing sentuhane Allah langsung sing tapi bingung. Foto kono. Jadi sampai jadi asbab nuzul zukur palqauli. Tafsir tadi. Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Dari keteruke Madinatul Ilmi wa Aliyun apa berdua. Sayyidina Ali pinter-pintere. Iku nate kalah be umur. Ketika ada rame tentang Nabi itu Mi'raj munggah ning langit.
Jadi orang Yahudi datang ke Ali. Oh ya, orang bakat Mi'raj. Kita orang Yahudi gak bakat apa? Ya Ali. Jadi aku pengen roh di batam. Kau jadi terkenal pinter pencak, pinter. Iya. Jadi saksi dalam tangan yang angkat. Diangkat mesti tidak. Barang diangkat dia itu ngatur dong. Berarti dia bertumbuh dan dikil lagi. Saya ini tinggi angkat pisan. Li. Jura itu blok. Jadi nanti jauh jura itu blok. Yang ngono itu mengangkat dikil loro bareng kira itu dalam itu Muhammad. Nanti cerita dari bermuka langit. Jadi saya kira yang oh dasar yang dipakai mulai. Lah orang Yahudi ini bangga karena bisa menangkan debat sama itu. Dia ngira hal yang sama akan menang di Sidina Umar. Betul di Sidina Umar. Dilakoni Mas. Iku kalamu Muhammad namun dan dalam sohibakum. Cara terjemahan benar apa? Mulane ning Quran wa ma sohibukum dimaji. Jadi jelek wong kafir nak nglakopi nabi dalam mulane wa ma sohibukum. Mas. Iku ngangkat sikil-sikil itu iso. Ya iso deh. Kawani praktek lah nabi Umar lawani deh. Nak loro. Ya ning kono ae ya Umar tidak nak loro. Mau semua. Karena saya tidak mampu makan apa. Dia juga pedang nih. Ora pengen karine. Munggah langit ya mungkin mateni kowe ya apa. Melayu. Semenjak itu teori ini tidak tinggal ada dunia itu tidak cepat kalau anak apa. Jadi semua di dalam itu nego buku-buku dengan Israel. Mulai TK sampai SD ditanamkan pelajaran nasi Mesir dong ya di sanggih Medina itu tidak rumah disebut Ejla. Rumah itu kakuati di dekat rumah. Jadi penting ya kamar itu berapa? Dan mulai kalau nyuwun sini enggak jangan pernah tertarik sama perdebatan sing digowong sing kawan asik. Itu disebut Quran wala tuti man afalna qalbu an dzikrina wa tabahawa wa kana amruhu. Jangan pernah masalah agama itu kowe nuruti nasihate wong sing gak duwe orientasi akhirat, gak duwe orientasi ridane Allah Subhanahu. Tentu nak nuruti dunya itu pengin ngaji wong resik-resik surga, muji dewapi, sound system dewapi, wong ngurungono ten. Iku nak nuruti semuanya tertib, dipandang indah, enak dimakan. Kalau ngaji, mungkin ngambil plastik, gunting, ketune irong, terus apa? Ibu cara pandangan. Nah, cara pandangannya Allah ibu nganggo plastik, ketunan ini berarti ini ikhlas di cara Allah indah, karena Allah hanya melihat. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa asatikum, walakin yanzuru ila qulub. Allah gak delok awam, gak delok pakaian, tapi sing didelok. Kita sebagai ulama harus punya prinsip itu. Kita harus sama prinsip. Kalau putih semua kan kelihatan indah terus dipandang mata juga Ya memang itu bagian dari kebaikan, tapi kita jangan sampai bertumbuh di sini. Ya kita sebagai ulama, ya pimpinan kita itu sunnah, tapi nak ngaji mahlian itu dan jauh lah. Sekarang sunat diwajibkan, ya beli sunat ya tetap. Itu lebih sering seperti itu. Ya jadi dia itu. Mati pagi ini rasilah, apa mana rasilah, order berkue nanti merasilah utama. Mengaruhkan barang sun, itu ciri utama ini dilakoni oleh ditinggal. Yo, aku lama ya yakin aku nganti mati yo, barang sunat dilakoni oleh ditinggal. Dan anak wajib no pelajaran putih jadi barang sunat jadi wah. Itu nak ulama pantangan. Tapi kan kami juga kan sunat, dia bodoh wera sunat dia sunat. Waktu kira sudut itu kok, yang terbaik adalah panggilan putih tapi yakin ini aku sih udah mau itu apa? Semangat jadi dengan rokok. Rokok tuh yang mungkin apa biasa aja panggilan putih. Meskipun pulang nanti sana gini rata-rata nggak ngaji ya panggilan. Pulang dari yang kesunatannya nabi kan jadinya nggak juga. Nah terus pulang aku jauh ya gitu. Mobil marah itu nabi di cobaan bajingan nih. Yang mesti sunat itu nutupi aurat itu kewajiban.
Jadi kita kalau pakai baju semangatnya nutupi nopo. Memang kesunatan putih, ya hanya kesunatan. Ini kalau biasanya nggak putih, benda. Nah, sholat mana biasa kadang. Tapi nak ngaji itu bagi saya memang spesial. Ya, senai Nabi misalnya Nabi ngendikan apa al-fitu siapakum al-fit. Kamu kalau pakai baju usahakan yang apa putih. Ya, tapi kita semua ulama itu yakin harus ada yang tidak putih supaya tidak menjadi makanya di luar Songo itu bagiannya putih kafe, tapi kali Joko panggil supaya tetap ada yang tidak putih. Kafe wali Songo itu ngambil serban, kali Joko ngambil belanton, beneran aja. Nanti kalau alhamdulillah kafe kiai, nah jumatan terpawon, kalau ya terpawon, beneran aja. Itu nanti jadi jumatan ya. Alhamdulillah imamnya tenang, kok tipe apa? Kamu nambahin pada jumatan cuma memeruntuk atau enggak. Jadi saya ini tidak datang akhir membawa berkah bagi jadi sunat dua-duanya. Bukan keluar, bukan sombong keluar bolak-balik. Wonten pengajian teng Kawasan Pulau. Jadi dia ini dikira-kira kan ngajinya teng Pulau, memang ngaji teng Karang, ngaji teng Pulau. Jadi mubalik terkenal. Tapi pengajian lagi keluar apa? Kita ada mau mendengar urun. Ini guru Pulau. Kayak contohnya dari keluar atap orang malah jauh. Mengganggu tingkat kemurpuan. Lah kalau nanti dari Malaysia, Gus Mubarak itu seperti ini. Mulai itu, iya. Jadi nggak dengan tapi kalau undang bicara di situ, sekarang dia ini bukan apa-apa. Jadi zaman niru aku, zaman tengok pengajian kan kalau pengaruh ya, orang gresek. Ya orang beruntung, aman-aman. Jadi kalau diceritakan, jadi kalau ada di Bali, mulai corona ini digudul di tiang fase, tiang-tiang dolim yang punya kepentingan dunia. Tapi pada akhirnya itu menghancurkan, ini penting dicatat. Jadi Rasulullah itu bukan banyak dari Nabi dengan anak Nabi itu bintang yang sama, ciri utama Nabi hidup di. Ternyata orang Yahudi hanya ingin supaya Nabi keluar dari komoditas Medina. Mulai keluar tanpa sholat, akimis sholat dari dulu bisa. Jadi keluar tanpa sejarah. Akimis sholat dari dulu bisa. Sholat itu lakon. Waktu awal sholat itu lingkirin ini. Waktu awal sholat apa? Berarti itu sholat itu cara Quran dimulai sholat dulu, apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Sebab itu rata-rata ulama ini disepakati ahli hadis. Nabi untuk instruksi sholat itu rapi. Demi yang dipraktekkan pertama Nabi kudunya kan subuh. Tapi subuh itu untuk nih bu, cara tak dikini. Nomor jebakin, maksudnya cara ngakon ini piye bu, apa? Teknisnya itu belum ketemu. Jadi kan Nabi itu sholat dewean, bisa bulan Jibril, ada yang cerita. Sehingga sholat subuh itu belum diperlakukan, belum normal. Sehingga pertama Nabi sholat itu subuh, nah, itu dikuat, sampai ayat saat ini sholat kamu. Biologi sampai ya, sering ini berarti sholat apa? Tapi logika Nabi itu nongko sholat lumerot, berarti awal sholat subuh. Lah anak subuh berarti subuh, zuhur, asar. Dan sebab itu asar, nak cara teori ini disebut sholatil wusta. Mereka asar itu dimulai subuh zuhur. Tapi semua ulama sepakat pertama nanti sholat secara publik itu dulu. Secara publik. Dan itu nanti ini hadis itu baru betul. Jadi Jibril itu sholat tengah Ka'bah tengah tajam ini. Terus kan Nabi makmum. Ketika Nabi makmum itu Jibril itu terang no. Berdua sholatnya subuh, bingung, terang piye subuh. Terus akhirnya, enggak juga tak terang no. Jadi kan ceritanya tadi enggak juga beda terang. Orang sholat juga. Jadi ini ujuk nona agama itu detek mengenai wong ibadah arah agama baik. Kita nggak detek. Orang sholat juga Allah Akbar di imam Jibril. Terus kita mas, al-waktu ada. Jadi malaikat Jibril tahu kalau kali kita al-waktu ada. Jadi nak ternyata wesling dari melewati garis tengah
Lincir darahnya seringnya melewati garis tengah. Itu yang tidak dililit istiwa. Jadi namun pokoknya lincir itu seringnya miring ulon. Bayangan itu sedikit, tapi orang termasuk dinding. Ke dinding istiwa itu meskipun 0,3 mesti terjadi. Terus Jibril kalau saat ini dia betul penggaris, atau betul kain. Lalu nak ngasar mas, Jibril kan mau mulai dulu, tapi langsung berkata, enggak nak ngasar mas. Jadi ini misal, terus mulai titik. Jadi terus itu praktek nanti Jibril misalnya ini, bukan stres. Enggak nak ngasar mas, ya. Pokoknya bayangan itu kode ini. Terus mulai titik. Lain jelas ngasar itu sholat, sing dilusek, mislalu, terus diluai titik. Nah, maghrib bisa gampang. Enggak maghrib mas, nak ini juga. Entah yang maghrib, nak mego apa? Hilang. Isa mas, nanti subuh. Isa nanti nopo. Karena semua detail penjelasan Jibril di sholat zuhur, mereka kaitannya nopo, ayang-ayangnya nopo. Sering nak subuh kan iso nerang zuhur kan, kalau ayang-ayang nopo. Lah pasti ulama yo dake oleh nerang nopo. Zuhur mesti ra iso Jibril nerang subuh-subuh ya ora kadang. Malaikat Jibril masak, malaikat juga ya. Ulama belum ragil kan nebak-nebak. Nah, ada nak subuh, dia ra iso apa? Ra iso to, subuh nang zuhur. Pasti kurang ono dulu yo, pertama kali sholat. Mana yang kali dulu nabi Jibril dibantah-bantahan banget, kemudian terang. Nah, ternyata Jibril melatih sholat Nabi itu berkali-kali. Berkali-kali karena ikhtilafil awqat. Ternyata waktu ya berubah. Dan itu terus nganti saat ini jadi perdebatan. Ya jadi apa? Perdebatan. Wonten ulama pala yang makan pokoknya dulu mesti jam 5 menit. Kalau dihitung rolas itu separuh. 5 menit mulai separuh. Karena kiai tidak kayak orang itu jam rolas. Jam rolas itu jam 7. Jadi kiai ala-ala ini. Mungkin dia logikanya gampang. Wong subuh itu setengah 5. Kadang jam 4 pulang. Nah subuh itu jam setengah 5. Itu nak seringnya tuluk itu misalnya jam 6 tepat. Atau jam 6 kurang seperempat. Nah misalnya tuluk samsi itu jam 6 kurang seperempat. Berarti kan setara kan jam 6 kurang seperempat. Tujuhnya tengah itu jam 12 kurang. Jadi untuk dulu jam 12 kurang seperempat luwih 5 menit. Berarti bisa sekitar jam 12 kurang 10. Karena kalau pakai logika model dia itu modelnya nakalan, pokoknya jam 12 luwih 5 menit. Enggak diakibat yang sholat sebelum jam 12 kaya orang. Makanya ulama bisa kemana ke 10. Dan kiai-kiai yang mau mikir, itu kurang juga ruang teman-teman. Mereka nak ramah sing bantah, suwisi orang sing orang ngesakno sholat sebelumnya jam. Sawangannya Islami, tapi Islami mau mikir jam 12 dan separuh, 5 menit. Lingkir, sawangannya cerdas, tapi cerdas mau mikir. Alhamdulillah saya ini orang yang percaya teori itu, wah tiap ada dia dulu kalender. Jadi saya ini muadzin kok, gampangannya orang percaya ke dia ini, wah tiap ada dia dulu apa? Oh, saya ini juga waktunya maju. Semacam tunggu-tunggu, ya alhamdulillah kalau nurut apa? Itu lebih. Nah, itu Jibril menjelaskan itu berkali-kali. Kalian itu ganjeng. Tadi kalau balik yang masalah umum, tidak Nasrani. Ternyata sholat zaman itu dipakai Rasulullah SAW sebagai obat benora beliau nak ngadepi masalah-masalah dunia. Itu deh. Beliau sering dilarang wong Yahudi wong. Hiburan beliau nopo teng sholat. Sebab baju ilat roto ini di sholat. Bahwa masalah dunia apa koyo apa hiburan Nabi itu nopo. Jadi sholat itu dua fungsi ibadah yang Allah. Nomor 2 membiasakan diri terserah sama masalah-masalah sosial. Di caranya kasih sekolah Gusti pulau tentang diambak begini. Pulau kuburan di siambak rahmatin jenengan. Jeng tentang fasil kodok di siambak kanton rahmatin. Nah, mono pulau di kedini yang Yahudi yang Nasrani di kedini Lombok itu tidak ada pengaruhnya sama.
Itu kalau disenangi tiang kata, dari kalau disenangi Mustafa, kalau ngadepi mungkar nakir, kalau adepan itu mungkar nakir, apa untuk jeneng? Siapa dulu ini untuk kue, yang mau untuk aku. Ini penting kalau aturakan, betul. Lah tak mangkir soal masalah sensitif, ini masalah gitu. Kalau kemarin sering ditelepon teman-teman karena ini baru ramai di DPNU dan di beberapa pondok sering ada kasus masalah. Semenjak ada GPS itu kan pesawat saja dipandu GPS. Bandara yang kecil saja bisa padahal pesawat itu tenggur nopo awan. Bumi itu rakyat kok. Bumi kan betul. Tapi dipandu teknologi GPS, itu sangat tepat di ada. Dari teori GPS itu sekarang posisi urdul barat yang Mekah kan jelas. Sehingga orang yakin betul arah kiblat kemana yakin betul. Lewat teknologi nopo. Nah, terus orang yang yakin dengan teori ini berlebihan, masjid wali itu salah. Mereka orang top. Akhirnya nanti rodok masjid rasa dirubah, tapi sore diiring. Ya ini rodok kita tapi nurut saya sore apa? Kalau di Surabaya ini zaman rumusum GPS nih, sholat yang wajib, luyane madem mulon lurus, ya ono makmum tidak ada miring. Barang miring tak kok mulai. Mau usul miring dia. Wah, pun pulau nak bidangnya parah. Pun pulau nak bener pulau. Mau liane salah. Ya nama alhamdulillah sholat ya salah. Lah itu dia, lagi makmum salah. Kowe ku cerdas kok keparo. Lah kowe yakin nek imame salah wong yo salah kok melok makmum mek Jumatan. Jadi kowe bener ya ora gunane wong liyane. Padahal sholat Jumatan wajib makmum mek imam. Iya, betul tangan bodoh juga. Dia betul nih. Kalau kita menang dengan kita era tiga. Dia itu mantul kalau kita menang ya. Orang salah satu mungkin roh ide pulau, memang jadi kepengen menang pisan. Iya, ya pinter, fanatik banget, memilih setelah pemiring apa tadi. Tapi tetap rasa. Tapi mereka imam, beda masjid mau cara gue keliru kan, dia rasa. Padahal gue makmum imam tidak disyarat saya jum. Jadi gue ya rasa gue cuma nanti. Yuk, gue rasa menang kesalahan yang 40. Kau bodohmu orang berber. Barang cuma tangan, barang aku neng. Wah, makan mulon lurus. Loh kok lurus? Tangan-tangan bodoh aja. Jadi kiblat itu kudu dibakar oleh ahlul ilmi. Jadi kita nyata. Saya itu kemarin bicara sama Prof. Surya. Jawabannya sudah beberapa kiai. Banyak kiai termasuk guru saya itu menentang masjid di Persisno sesuai teori nopo JP atau pakai sedikit dari yang Februari itu apa. Dan sekarang kan mesti. Nah kemarin ya tapi sekarang ini, wow itu wonten terus sedikit lagi. Wow so akad ngarep itu wonten jawab terus dulu nopo akad ya. Nah itu sekarang kan misalnya matahari tepat di atas Ka'bah, terus semua bayangan berarti dianggap mengarah ke Ka'bah. Nah itu sekarang masjid dipakai nama, karena dipakai nama Ka'bah itu lagi protes. Itu ramai dan gede dan daerah belum beda. Sebenarnya dia yang pulang tak, kalau tinggal pernah asal orang suka temu pernah. Tapi soalnya juga orang itu ada bangunan orang. Juga tuh mukor dari gua koridor dan mukor. Oh, lalu kalau orang lu apa? Tapi kalau hukum interaku, aneh-aneh. Kamu, hukum sudah interaku di bangku. Ya, nanti berkaruan dari ya karuan. Karena kalau bukan pada. Begini beberapa. Kalau kita sholat di depan Ka'bah. Itu wajib ke Ainul Ka'bah. Itu semua kesepakatannya itu. Misalnya kalau sholat di Mekah, di masjid, dan melihat Ka'bah, harus tepat menghadap. Tapi kalau sudah agak jauh, itu yang penting arah. Kalau jauh sekali, malah yang penting masjid.
Kalau sangat jauh, yang penting Mekah. Gue nakjub banget, yang penting Timur Tengah, roh. Nah, ini penting kalau terangkan karena begini. Di Turki, di Pakistan, di negara-negara yang maju, yang fanatik cilik, itu semua luas masjid pasti lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu luas, sama harus ngerti gini. Yang resmi tulisan 14, 18 kali gitu. Kan buatan samilah, buatan persis 4, persis 18 nih. Ini 18 nih, yang masuk dengan tulisan 18. Ini kalau orang pulang. Dan kalau Ka'bah itu paling luasnya 20 meter. Kalau kita fanatik GPS tepat itu semua masjid kudu luasnya orang luas 20 meter. Karena nak masjid luas 20 meter, itu tempat Ka'bah ya penting, sing waduh. Melenceng antar negara. Iya, kali sekian negara juga antar. Jadi artinya kalau sudah fanatik GPS, kudunya masjid luasnya kudu seluas. Kalau enggak, misalnya musola ini kan lebih gede di Ka'bah. Yang sholat yang mriki itu tepat Ka'bah, lalu yang pojok mana? Tepat Omah Abu Jahal. Loh mungkin, artinya di teori ini mana saja, kalau pakai teori matematika, asal masjid itu lebih dari 20 meter, pasti ada yang tidak tepat, kecuali dibentuk melengkung. Loh, itu kan masih panjang. Kemarin ada seminar di IAIN Semarang, itu sebagian narasumbernya konsultasi sama saya. Itu belum jawabnya ngawur ngeten iki, macam kalau biasanya ngawur. Tapi tak ngawur-ngawur kok bener bilang sampean niat ra ngawur. Karena sampean niat ra ngawur tapi ra ilmu, kan podoe dadi ngawur kan. Lebih baik ngawur saya yang ada apa? Ngawur saya itu kan seni sebagai ulama aktivitas yang ngomong enggak jelas-jelas itu. Aku tenanan rugi loh. Jadi saya bilang ke pegawai-pegawai kita, GPS itu baik. Tapi kalau masjid Wali Songo kayak masjid mana itu cuma masjid-masjid Santran, itu dibayar. Karena kalau itu sekali dirubah, nanti bahayanya orang rusak. Ini boleh wali salah, boleh wali. Kalau di sini orang itu, menaruh masjid di baru jadi diri. Jadi ceritanya kali Joko kan wali paling nom, tapi kalah-kalah. Ini murid Sunan. Saya kali Joko, senteng. Senteng itu ditaleni menarane dituarek, ini mikir nanti udah putih. Dituarek, pun kenceng, gak Sunan. Yo, kenceng. Gak narik ke banter, menjadi menarane terus miring. Kok narik apa? Jadi tawali harus lucu. Ya gue masih berapa percaya mesti sama temen. Ya tapi seni, tapi betapa saat itu pun masih bener masuk mulut. Yang penting pun bener masuk. Yang penting orang masuk. Lain lucu saya Muhammad ini. Saya Muhammad itu ya saya Muhammad yang terkenal di Mekah. Itu kan temannya guru saya Kiai Maimun. Karena Kiai Maimun itu teman dengan saya Muhammad. Kalau dengan rasanya murid. Dia pernah ke Texas, ketemu di Amerika. Nah itu kalau sekarang itu kan orang tahu Amerika kan tepat di bawah kita loh. Amerika itu mau bumi baru misal Pak Budi Amerika. Makanya jamnya kan total. Kalau pelantikan Obama jam 9 kan kita melihat jam 9 malam. Kalau tepat. Nih. Nah, kode teng Mekah di Amerika pas nih. Berarti kan pas misal bumi bulat-bulat kan oleh masuk ngetan oleh masuk. Ya kan gak lah, tempat-tempat. Tidak kali. Anta ya Habib. Tasabil di Texas. Kamu saat itu macam mana ya Habib? Kalau masjid, kalau panduan ke pas dengan Amerika. Jadi dari lama. Aku yang mikir macam pulang tangisan. Tapi aku akhirnya macam ngetan. Tapi aku akhirnya macam. Lima dari Faina Akbar Islam di masjid. Karena rata-rata orang Islam itu tengwe. Jadi memang sekarang kalau ilmu GPS tinggal tenanan, memang nanti kayak masjid yang tepat di Texas di Amerika itu terus masuk ke ini. Misalnya dulu bulan-bulan Ka'bah pakai atas yang tepat. Kan arah itu hanya satu rubel, yang punya arah itu hanya seperempat. Yang pas di bawah ini terus ada di. Ngetan. Waduh bro, jangan. Udah. Lenda artinya itu membuktikan
bahwa yang fanatik madhep Ainul Ka'bah itu salah. Karena kalau fanatik Ainul Ka'bah berarti yang tepat disiksa kudu nabrak. Paham ya? Kudu sholatnya wala qaila bihi. Tentu tidak ada ulama yang waras bilang demi. Mari kecil kok sampai ada atau mikir Ka'bah, ada atau mikir Tilak. Mulane ulama ane suwarga pertama, lha ora ono sing gaji kok mikire ruwet. Nah salah disalahno wong. Ini wong awam yo ora melok mikir ana ulama salah. Ya ayo niku. Mulai dak kita ono, dene iso maca kitab tenang ya urip. Tapi kula alhamdulillah, daerah kula terkenal ngalim. Ora ono sing wani ngomong ngoten ora. Aku kontroversi. Jadi ora salah, tapi sing jauh juga ada komunikasi cakep wong. Gak bolak-balik kan. Kula latene pengalaman. Mulai wong aku suka, mulai bingung suka mesti ya. Orang sana tuh kiai sopong, jadi udah imam itu pas. Kalau segala tekan-tekan, kalau ada orang masuk terkenal ketua suku, warganya, itu ditegur-tegur, kantor jenengan apa? Menyolati jenazah kesan, kak menyolati, sholat. Mereka matinya itu kalau terang aku warganya lah, ya para mati untuk jadi orang mati yang perlu ditangisi nggak termodelnya. Kalau kelakuannya anak itu si tenang mati, untuk mati sesuatu. Wah, kak menyolati sholat. Ampun itu, dipaksa-paksa maksudnya mau coba. Ya tak sholat tapi tak dengan pun rokok. Aku betul betul. Dia nama tu dengan lepas mawon. Dan dari pulang lepas jenazah itu omongnya, ini rumah no, wong samanya lagi, Samsung awan, pas ini udah Samsung awan, wong samanya lagi, wong sing bakul pentot atau siomel sing bakul, sebagian wabe macul yang salah. Apa mulai jalan dulu kesukaan. Rumah sama tangga dan ruang ada blok. Jadi jurusan rokok, terus masih terus cepet. Sehingga orang sana tuh yakin, Gusbah tak ngawur-ngawur itu benar. Maksudnya gara-gara terus tak cerita nih. Rasulullah itu ramai sholat itu barang paling apik ning munah. Jadi gue nak mau jaga nangis sholat itu cepet. No, mereka khawatir ibu tertik. Kemudian ilmu paham. Terus. Akhirnya kalau lepas jana, jadi kalau lepas. Jangan jadi dengan nabi yang lain. Kalau ada kondisinya apa ya benar-benar orang jelas orang. Aku nak waktuนั้นbenar. Saya benar. Biarnya dia aneh tapi pulau yang ada ya cuma nanya ini soal kalau misalnya benar. Masalah lagi. Ada yang bersaya mengkabu itu. Nah kalau itu benar sakit. Apa-apa benar apa? Kayak biasa orang. Itu kalau ngetat ini enggak hati malas kalau suka. Nanti mati anak yang SMP gitu loh iba. Itu orang tuh rumah anak itu bosan rumah terus rumah. Terus kelakuan apa? Jadi di sana saya nampak saya di sekolah pengiran rakulan di sekolah ya anak-anak itu cuma di sekolah. Bukan yang kan kiai itu cuma sekolah anak yang bosan nanti nopo. Bukan yang tentang orang hadir kiai di sekolah kan. Sehingga cuma orang tua itu anak yang merintih kan ya, biru kan ya. Pulau itu lama, jadi ngambil ajarannya nanti ini cuma orang tua ini buah habis soalnya. Nah yang kiai berangkat kalau kiai ini berminatan sunnah ya. Mungkin lah. Kalau itu nak yakin kok mau warm, tahlilan dia nopo. Wong kemuan kalau dia ada di wong kampung. Nah kalau kiai ini anak berundangan nopo, dengan mau kadang rokokan yang ngaruh. Wong dolan di bapak, anak rokokan yang. Mereka tahlilan itu mau dipasrah no. Itu saya bencinya bukan. Tak terlalu tenang. Jadi apa berkondom ya? Ya tak omong ini nah. Saya alhamdulillah berwaya pulau mulai seperti itu anak ibu. Oh itu orang kayak antum. Dia memang sih sama lihat dipakai di babak jenazah. Kesunatan imami jenazah pertama siapa? Anak. Karena anak adalah orang paling peduli pada orang tua. Dulu ketika bapak wafat itu termasuk yang imami itu saya sendiri. Ya namanya nepaan pantas bisa. Ya mungkin tidak sampai rahasia bohong. Tapi memang kesunatannya itu karena orang paling serius mendoakan orang tuanya tentu anaknya sendiri. Wah, bodoh kaya apa? Tentu yang paling serius adalah anaknya.
Orang lain kayak enak ambil kontrol. Tapi anak tak beli tenang. Kemudian ini kalau warisan, tambah beli. Jadi Nabi itu sudah benar. Jadi, kita ini pun mau namanya mati. Pulau suwon, para kiai sing teng mriki, para sing rawat teng mriki, yo iman kejawe Nabi. Kulo niku buat napa-napa. Wis jelas-jelas jawe Nabi ila matapnu adam ing koto amalu ilamin. Sudah berjen dari ajen awil menjun tafauti awalan jun solikin yang ulah. Ora au kiai solikin yo anak awalan jun apa? Orang kiai mesti bisa. Ngawur lagi bener ya. Orang-orang itu ingin saya salah, sebetulnya itu. Tapi aku tak berhati, apa-apa. Lalu dia maksud saya, supaya orang itu iman lagi, gawe Nabi itu yang paling mati itu, awaladin, solihin, yang anak yang soleh. Jadi kalau suwon dengan piyambak, misalnya gak kaya mati, kalau suwon sampai ada cepat. Misalnya cara adat kampung, yang pantas mimpin dia, oke lah dia itu mimpin. Tapi oleh amin, itu paling semangat dibanding yang aku kok ngomong Arab ya, kalau itu sebelum tangan ngangkat teh, ucap itu yang Arab, iya kan? Orang berdoa kan nggak biasa orang mulai. Lu kan sebut yang hadis, cangkemmu anak mau tengah-tengah jalan, aku anak ibu kon apa? Tenang, apa tenang, aku coba aja. Wah, saya kampung pertama dia tidak berkontroversi. Saya sambung. Kalau hati saya gede. Aukiayin solution. Anak dulu paling apa? Sudah kan tadi dari saya sekarang itu jauh. Kalau anak kalau di kanan jauh hitung tahun tahun. Yang nomor kali Hasan itu nanti kalau bapak meninggal, dia sama masanya juga. Kalau nggak ada orang-orang yang tidak apa-apa. Yang masih doakan itu dia sama orang-orang itu ya. Nggak ada pengaruh. Itu rame-rame coba orang biar. Bukan apa-apa, ini masalah hukum. Mulai kecil, waktu rohir alhamdulillah, kamar bayani. Itu sing jauh pengiran. Pengiran dari para anak. Jom berkudu dengan orang tua. Nah, Allah jauh mesti bisa. Karena yang mengatur aturan itu Allah Subhanahu. Tapi kita bikin aturan sendiri, orang kiai. Karena kiai ini itu anak itu rokokan. Bergantang-gantangan, atau menjajan. Itu kan lucu. Lagi ini ya orang nyalang, malah dia lucu dulu. Ngapa? Bener dia. Sama harus coba. Kalau cuma tikus ke awal tidur itu, wah asyiknya awalan tidur ini. Bukan audiayen. Awalan. Walau keluarnya. Saya alhamdulillah, kalau tadi gue sembara, betul lucu, sama dengan mikir. Wah, kalau tiga itu pak nekat tenang, dari dulu itu mulai tenang. Wes masuk, ngomong kiai nekat mikir. Kalau alhamdulillah nekatnya itu masuk di mana dia? Dia buat apa biar tahu kalau anak yang paling. Kalau panjang sejarah ngetok jenazah di Imamiyah negara gitu loh. Iya, itu imam, itu imam. Ketika kiai berdoa itu dia pulang berdoa sendiri di depan tarian nekatnya. Dulu saya tahu itu di Banten, ada kiai top itu wafat, itu yang memang menjadi itu anaknya itu umur saya. Ya kebetulan anaknya pantas, memang kalau ini mudah-mudahan. Ini masalahnya kan nggak bisa kan anak segera pantas lah itu berkorban kan. Cuma hemat saya, misalnya zaman merasa ada saya, misalnya tinggi kiai terus khusyuk ngami, orang terus kita itu kan bisa tonggo-tonggo atau anak-anak segera di kampung dengan anak gitu. Ini baru-baru kan takut menawar. Jadi penting kolaborasi karena salah. Lalu jelas-jelas Nabi Dewi awaladin solihin ya. Itu anak soleh senduna. Orang kok anak soleh yang notol piring pami. Itu mulu minimal yang digiring kiai muni amin singgung. Kemudian bapak ngomong, bapak nak tinggal terima. Jadi tak foto-foto kafe mesti jadi pengalaman. Ngomong kadang kurang ajar. Ya ini tidak ikantal, tidak ini terus mirip, no? Kapan itu mulai? Mudah simaan orangnya, mulai. Apa sih? Menurut bapak dari simaan minimal surat bapak orang wah, dan teman-teman mana ya agak masalah tapi wah, dan karena kata dia nakal, mentang-mentang di order no, sing dulu apa? Buat di kantor kafe jadi, kalau mana sih?
Esok terus kayak gantal kayak ini. Jebule diane lu mau jago toko tetep sore lagi totalan. Bang, itu pada di mana ya? Sebab itu sholat ngantar, darah ini sholat udah dihitung subuh, zuhur. Tapi ngendikane para ulama, awal sholat dipraktekkan sholat dulu. Mergo Jibril gak ada kepentingan terang waktu. Ini penting kalau aturakan. Sebab itu kalau pun masalah macet kiblat, yang penting asal macet mulon, asal mulon ke arah ini, Mekah ke arah ini. Jadi eleng-eleng ya, siji nak depan Ka'bah. Kalau agak jauh Masjid Haram, kalau jauh sekali Mekah. Tentu yang saat itu memang ukuran cara mazhab awal-awalnya. Lalu sekarang semenjak ada GPS, orang ingin akurat. Dan pertanyaan saya, kalaupun ingin akurat, asal masjid itu luasnya ngeluai Ka'bah, tetap orang akurat, jadi tetap. Lalu dia tetap betul apa? Alhamdulillah cepat itu hanya maju, tapi betul masih. Teman ini betul dirubah, namun sopir. Dia nak pokoknya orang untuk masjid dirubah apa? Buat rasakan. Waruna jiru minal Quran, waruna jiru lan minal Quran, waruna jiru lan minal Quran, yang Quran dan min. Main perkara dua orang tema sifat obat minati kerja, sifat obat minat dolar di sangin kesesatan. Warahmatan dan rahmatul mukminin yang berfirman mukmin. Ini sebab Quran. Walau itu orang nambah yang Quran atau minat wong dari kafirin dan wong kafir. Ilah kosaran kecuali ketunanan di kufrin karena kekafiran yang kufar di iklan Quran. Wa idza anamalan lan kane paring nikmat insun ala insane ngatas sing nuso ayo kafir dhewe wong sing kafir ora to mongko minggu sapa insani syukur dan syukur. Wana alam jejak-jejak sapa wong dijani iklan sisine wong mesti nak mampu jejak-jejak tak awak-awake. Karena tegese jejak-jejak sapa wong iparu ing awake wong to lambunge wong mutabak sira kali sombong. Wa idza masalan awinane berkoru ing salah asaru kae ayo fakku dhewe kepakiran masjid dan tulan repot karena amal sapa insani ya usah ilaten juga tak. Kalau konten sehingga ada betul, ada mati lain yang